Nanti kalau teman-teman mau lebih optimal itu per 3 hari sekali atau per 5 hari sekali dipacul, dibolak-balik teman-teman. Boleh ditutup atau boleh enggak gitu, monggo. Kalau memang punya tutup terpal, ditutup juga akan lebih cepat. Kalau enggak punya, dibiarkan kehujanan saja, tidak apa-apa. Nah, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua, para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta selalu dalam kondisi sehat dan bahagia terus-menerus gitu. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya diberikan kelancaran dan akan berlimpah berkah. Oke teman-teman, pada kali ini saya mau bahas mengenai seberapa penting sih limbah kandang untuk menopang yang namanya green concentrat teman-teman. Seberapa penting sih limbah kandang, baik itu serintil, rapen itu sisaan pakan hijauan ya, ataupun urin. Nah, ini bisa mensupport untuk green concentrat. Nah, oke. Sekilas teman-teman, green concentrat adalah aneka jenis pakan hijauan berkualitas yang bisa diberikan kepada kambing dan domba kita. Nah, aneka jenis hijauan ini tentu saja variasinya banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali. Nah, ada rumput dan ada ramban. Yang lebih ditekankan di green concentrat ini adalah aneka jenis rumput, itu kita nyebutnya satu saja, yaitu nasi. Dan aneka jenis ramban atau daun-daun atas kita nyebutnya lauk. Menjadi green concentrat kalau lauknya sangat bervariasi teman-teman, sangat bervariasi. Nah, apa sih manfaatnya kalau peternak kambing domba sudah bisa bikin green concentrat? Manfaatnya adalah performa ternaknya akan lebih baik. Induan-induan yang bunting kondisi janinnya, pertumbuhan janinnya pun bagus. Induan yang menyusui, produksi asinya pun bagus. Cempe-cempe pun pertumbuhannya akan bagus. Bakalan lepas sapi pun pertumbuhannya akan optimal. Kambing domba yang digemukkan pun pasti akan lebih cepat gemuk. Nah, green concentrat ini yang sifatnya pakan pokok yang tidak beli teman-teman, yang tidak beli ya. Artinya kita bisa mengupayakan untuk ada dengan cara nanam gitu. Ini green concentrat. Nah, green concentrat ini nanti baru optimal kalau kita mampu memanfaatkan limbah kandang sebagai pupuknya teman-teman. Nah, ini tanaman-tanaman ini butuh makanan banyak. Makanannya dari apa ya? Dari limbah kandang saja. Entah itu rapen yang mau dibikin kompos, nanti pemberian ke tanamannya wujud kompos, atau rapen langsung untuk dipupukkan di lahan, urin kambing domba maupun kotoran kambing domba gitu. Nah, bagaimana kalau ada kandang yang metodenya seperti kandangnya 78 Farm, tidak menampung urin? Tenang saja teman-teman, yang namanya serintil, cemendil, atau kotoran kambing domba yang bulat-bulat itu kalau posisinya ada di kandang panggung, dia akan selalu kebasahan yang namanya urin. Jadi urinnya nanti akan nyiprat dan meresap ke cemendil ini. Nah, ketika kita olah atau hanya kita taruh di lahan saja dan nanti kena air hujan, maka sari urinnya pun keluar teman-teman. Nah, gitu. Nah, teman-teman, karena begitu pentingnya proses pemupukan untuk tanaman green concentrat ini, maka saya kalau boleh nih,
kalau boleh kasih masukan, jangan pernah bakar-bakar limbah sisaan kandang teman-teman. Jangan pernah bakar rapen-rapen itu teman-teman. Karena apa? Nanti nggak membawa manfaat, nggak ada manfaatnya sama sekali. Wah mas, tiap sore kan harus dibakar karena untuk ngusir nyamuk gitu. Oke teman-teman, nyamuknya nanti kalau selesai bakar udah nggak ada asapnya, nyamuknya datang lagi kok, datang lagi. Bagaimana nyamuknya supaya bisa berkurang? Oke, solusinya adalah kandangnya harus selalu bersih, tidak kumuh, tidak kotor. Kemudian sekitar kandang pun harus tidak begitu, jangan begitu rimbun banget teman-teman, apalagi dengan rumput-rumput liar, karena itu bisa jadi tempat habitatnya nyamuk gitu. Nah kemudian genangan-genangan air sekitar kandang harus diminimalkan genangan airnya. Terus di sekitar kandang teman-teman tanami aja lavender sama serai wangi. Nah ini juga sedikit banyak bisa mengusir atau membuat aroma kandang tidak disukai oleh nyamuk. Nah balik lagi teman-teman, rapennya atau limbah pakan hijauannya jangan dibakar ya, tapi boleh kita olah menjadi pupuk kompos. Bagaimana ngolah pupuk komposnya? Ini yang paling sederhana adalah sisaan pakan hijauan wujud rapen, terus kemudian dicampur saja dengan serintil. Terus kalau ada daun-daun yang lain, daun-daun yang kering, misalnya kayak daun pisang, daun bambu, daun mahoni, daun jati, segala macam, boleh sekalian dicampurkan dalam proses pengomposan teman-teman. Nah supaya prosesnya lebih cepat, nanti teman-teman bisa ngasih probiotik pertanian yang sudah dicampur dengan molase. Nanti tinggal disemprotkan di proses pembuatan komposnya. Nanti sistemnya layer by layer, selapis demi selapis, selapis demi selapis seperti itu. Nah nanti kalau teman-teman mau lebih optimal, itu per 3 hari sekali atau per 5 hari sekali dipacul, dibolak-balik teman-teman. Boleh ditutup atau boleh enggak gitu, monggo. Kalau memang punya tutup terpal, ditutup juga akan lebih cepat. Kalau enggak punya, dibiarkan kehujanan saja, tidak apa-apa. Nah satu pohon ramban itu teman-teman harus rutin manen ketika pasca satu pohon ramban teman-teman harus rutin mupuk ya, harus rutin mupuk ketika habis panen. Jadi ketika habis panen misalnya kaliandra, habis panen indigo vera, habis panen singkong karet atau gamal, nah teman-teman harus segera pupuk dengan pupuk limbah kandang. Maksudnya apa? Supaya pertumbuhan berikutnya semakin optimal. Artinya panenan berikutnya jumlah tunasnya semakin banyak, panenan berikutnya jumlah rambanya semakin banyak. Ketika mau manen rumput, jumlah tunasnya makin banyak, bobot rumputnya pun makin oke. Tingkat kesukaan rumputnya pun akan lebih maksimal. Nah teman-teman, yang namanya pupuk kandang, apakah lebih untung kalau dijual atau buat pupuk lahan sendiri? Nah kalau teman-teman punya lahan sendiri, menurut saya setelah saya hitung segala macam, kok lebih untung kalau pupuk kandangnya ini untuk diaplikasikan ke lahan sendiri teman-teman. Lebih untung itu daripada sekedar dijual. Nah karena kita memang butuh pasokan hijauan terus menerus, dan misalnya teman-teman mainnya breeding, indukannya pada lahiran segala macam, artinya stok pakan hijauannya pun harus bertambah, entah itu dengan tema jumlah tanaman rambannya tetap sama tapi dipupuk kemudian hasilnya lebih lebat, ataupun teman-teman selalu rutin menambah jumlah ramban yang ada di lahan. Nah ini teman-teman, ini pentingnya yang namanya limbah kandang untuk menopang keberlangsungan green konsentrat teman-teman. Nah dengan kita bisa oversupply ramban, maka biaya
pakan ternak kita akan menjadi lebih murah teman-teman. Misalnya teman-teman punya kaliandra, turi, albasia, terus kemudian punya indigo vera, singkong, pepaya, pisang, terus kersen, terus bunga sepatu, terus aneka daun-daun buah-buahan, terus aneka pohon empon-empon gitu. Nah, ini kualitas hijauannya akan semakin jos. Oke teman-teman, sekali lagi saya mau ngajak teman-teman semua untuk berani dan mau memanfaatkan limbah kandang sebagai pupuk hijauan di lahan kita masing-masing. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga tayangan kami membawa manfaat untuk teman-teman semua. Sukses selalu teman-teman. Nantikan video-video kami selanjutnya. Amin.